Oke, annyeonghaseyo Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan bab 31, yaitu di buku 2 ya. Jadi buku textbook yang kedua, bab 31. Silakan coba dibuka halaman 18, teman-teman. Di situ judulnya adalah Uri Goyangen Seoul보다 공기가 맑아요. Seperti itu ya untuk judulnya. Nah, di sini kita coba artikan perkataannya dulu. Uri itu artinya kita. Tapi di sini diartikan saya, sama aja sebetulnya teman-teman ya. Cuman biasanya untuk uri itu digunakan dalam arti yaitu kita, seperti itu ya. Jadi uri kita goyangan ini ya. Goyang itu ya. Tulisannya itu ada hanya. Ini artinya adalah kampung halaman. Kalau di sini bukan hak atau di sini hanya yang saja, itu nanti artinya adalah kucing. Kayak gitu ya. Ini goyang, tapi kalau goyang itu artinya adalah kucing, beda lagi. Jadi jangan sampai nanti terkecoh ya, teman-teman. Uri kita goyang kampung halaman, kemudian ada berarti partikel subjek ya, kita artikan pertama. Jadi kampung halaman saya, kemudian Seoul, Seoul ini nama kota ya, Seoul Boda. Nah, Boda ini adalah tata bahasa yang artinya dibandingkan. Ya, bisa diartikan daripada dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian gonggiga. Gonggi itu maknanya adalah udara. Oke, jadi gonggiga malgayo, Malta. Kalau di cuaca, Malta itu diartikan cerah. Tapi kalau di sini pasangannya dengan gonggi, maka diartikan udaranya adalah segar atau di sini lebih bersih seperti itu. Oke ya, kita coba artikan Yorobun. Uri goyangan kampung halaman saya Seoul보다 공기가 맑아요. Daripada kota Seoul udaranya lebih bersih. Seperti itu ya untuk judulnya. Silahkan coba sambil diisi teman-teman. Kemudian di bawah ini ada Dewa Il percakapan pertama. Oke, saya akan coba putarkan untuk audionya. Teman-teman mohon disimak dulu. Seperti itu ya. Silahkan didengarkan. 31과 우리 고향은 서울보다 공기가 맑아요. 대화 1. 철민 씨, 밖을 보세요. 지금 눈이 와요. 우와, 신기해요. 바로 씨는 눈을 처음 봐요? 네, 우리 고향은 1년 내내 더워요. 12월에도 최저 기온이 20도 정도라서 바닷가에 가서 수영도 할 수 있어요. 정말요? 바로 씨 고향에 여행 가고 싶네요. 겨울에는 비가 많이 와서 습해요. 여행을 하려면 여름에 가세요. 기온은 높지만 비가 오지 않아서 여행하기 좋아요. Baik, seperti itu ya Robun untuk percakapannya. Jadi ada obrolan antara Mas Baru dan Mas Colmin mengenai cuaca di kampung halamannya. Seperti itu ya. Yang pertama, Mas Baru mengatakan katanya, Colmin sih, Mas Colmin. Bakal boseo. Boseo di sini diartikan lihatlah. Ya, jadi seo itu diartikan silahkan atau lah kayak gitu ya. Boda kan melihat. Jadi boseo diartikan lihatlah ya Robun. Silakan sambil diisi ya untuk kosakata di buku Anda karena kosong. Lihatlah, bakal dari kata bakta artinya adalah keluar ya Robun. Kayak gitu ya. Jadi bakal boseo artinya adalah lihatlah keluar. Seperti itu. Kemudian 지금 눈이 와요. 지금 ini kata tunjuk mengenai keterangan waktu diartikan sekarang. Jigam itu sekarang, nuni. Nah, kalau di sini konteksnya cuaca, maka diartikan salju. Kalau di anggota badan, nun itu diartikan mata, ya Robun. Kayak gitu ya. Jadi ini bisa memiliki arti ganda. Ya, kalau di sini diartikan salju, teman-teman. Sekarang salju sedang turun. Wayo dari kata oda, ya. Oda itu artinya datang. Atau di sini konteksnya diartikan turun, ya Robun. Kayak gitu ya, kayak hujan tuh, biga omnida, turun hujan, seperti itu. Saya juga sama ya, nuni wayo, artinya turun salju. Seperti itu ya untuk artinya. Kemudian wah, ini ungkapan ya, wah, seperti itu. Kemudian shingieo, shingieo itu diartikan adalah ungkapan digunakan menyatakan sebuah fenomena yang mengagumkan. Jadi artinya shingieo itu mengagumkan. Kayak gitu ya, debak dan lain sebagainya. Kalau di sini lebih ke fenomena alam, makanya dia pakainya singgil, sangat mengagumkan.
Kemudian Mas Tolmin menjawab, katanya, Parushinan, Mas Baru, nunul chombuayo. Nih ada ayo diakhiri tanda tanya, teman-teman ya. Ini akhiran ayo, oyo, dan heyo. Jika diakhiri tanda tanya untuk kalimat informal, maka diartikan apakah. Ya, Mas Baru, apakah Anda pertama kali buayo dari kata boda melihat nunel salju? Ya, ini ditambahkan partikel el, maka dia sebagai partikel subjek. Seperti itu ya. Jadi Barushinen, Mas Baru, nunul chombuayo, apakah Anda pertama kali melihat ini ya, salju? Seperti itu. Kemudian Mas Baru jawab, Yorobun, katanya, "Ne, ya. Uri goyangan di kampung halaman saya, ilnyon nene dowoyo." Il itu satu, nyon itu satuan tahun, nene diartikan sepanjang. Ya, dowoyo dari kata dopta, artinya panas ya Robun. Berarti kalau kita artikan gimana Sam? Kita coba ini ya dari subjek. Kampung halaman saya sepanjang tahun itu panas. Seperti itu ya kalau kita translate. Jadi uri goyangan kampung halaman saya, ilnyon nene sepanjang tahun itu dowoyo, artinya panas. Kemudian Shipiworedo ya, Cuijogi uni isipto jongdo raso. Karena ini ada kata-kata so ya Robun, diartikan karena ya, Anda translate dari sini. Karena pada bulan ini diartikan pada ya untuk e-nya. Karena dari sini pada bulan 12 juga, do-nya diartikan juga ya. Karena pada bulan 12 juga Cuijogiun, ini suhu terendah artinya ya Robun. Silakan coba sambil diisi. Suhu terendahnya itu jongdo, sekitar isipdo 20 derajat. Jadi di sini diartikan do itu sebagai derajat ya Robun. Kalau yang ini do-nya diartikan juga. Kayak gitu ya. Karena ini melekat pada suhu, maka dia diartikan derajat untuk do-nya. Kayak gitu ya. Jadi karena pada bulan 12 juga suhu terendahnya sekitar 20 derajat. Kemudian pada gaegaso suyongdo halsu isoyo. Anda real su ista, Anda kemarin masih ingat ya? Ada real su ista dan real su obsta, artinya bisa kalau yang ista. Kalau yang obsta artinya tidak bisa. Di sini diartikan bahwa Anda bisa, ya Rebun, pergi ke Bada. Bada itu maknanya adalah pantai ya. Anda bisa pergi ke pantai dan bisa suyong hada, artinya adalah berenang. Jadi Anda bisa pergi ke pantai kemudian bisa berenang juga, seperti itu. Oke ya. Kemudian dilanjutkan ke bawah. Sini Mas Tolmin menjawab, katanya, "정말 yo, benarkah begitu? Parushi goyange yo hingga go shimneo." Saya ingin ya pergi berwisata ke kampung halamannya Mas Baru. Saya ulangi. Parushi goyange yoheng gago shimneo. Dari belakangnya, saya ingin. Oke, ada tata bahasa gosip diartikan ingin ya Robun. Saya ingin gada pergi, yoheng berwisata. Jadi saya ingin pergi berwisata. Diartikan ke. Ya, ini kan artinya 4 tuh, di ke perpada. Sini diartikan ke. Saya ingin pergi berwisata ke goyang kampung halamannya Mas Baru. Kemudian Mas Baru memberikan saran, katanya, "Gyeurenen ya, pada saat musim dingin, ya Robun. Gyeul itu musim dingin ya. Bom, yorem, gaul, dan gyeul. Itu untuk 4 musim di Korea. Sini katanya gyeul berarti musim dingin. Pada saat musim dingin, ya di kampung halamannya Mas Baru itu biga mani waso sepheo. Karena hujan turun sangat deras menjadi sepheo. Sepda itu maknanya adalah lembab ya Robun. Kayak gitu ya. Jadi saya ulangi. Gyeurenen pada saat musim dingin, biga mani waso sepheo. Karena hujan, ini biga itu dari kata bi artinya hujan, kemudian ga-nya partikel subjek. Ya, jadi biga ini diartikan hujan. Nah, karena hujan turun sangat deras, mani itu kan artinya banyak. Ya, ini kan biga mani, hujan banyak. Berarti kan hujan turun sangat deras seperti itu. Maka dia
Sepheo artinya adalah lembab. Lembab itu maksudnya gimana sih? Lembab itu biasanya teman-teman coba pernah ya kayak ngerasain pas kemarau ya, kemudian hujan. Nah, setelah hujan itu bukannya adem tapi kayak perasaannya tuh kayak panas. Kenapa? Karena menguap, ya Bun. Ya, jadi yang tadinya tanahnya kering terus kena air hujan itu biasanya nguap, makanya hawanya jadi panas. Nah, itu kelembapannya tinggi itu seperti itu. Kemudian ada lagi yohengel haryomyon, ini ya. Masih ingat tata bahasa ryomyon artinya adalah jika ingin atau jika bermaksud untuk, sama aja ya untuk artinya. Haryomyon kita artikan jika ingin. Jika ingin pergi untuk yoheng liburan, yorme gaseo, pergilah pada saat musim panas. Yorem tuh musim panas ya Bun ya artinya. Kemudian giunen suhunya itu nopjiman, tinggi. Nopta itu artinya tinggi. Ya. Giunen nopjiman ya, suhunya itu tinggi. Hajiman, jiman tuh artinya tetapi. Ya, suhunya tinggi tetapi biga oji anaso, ini biga oji anaso. Aso artinya karena ya. Karena jian tidak ya Bun. Karena tidak turun hujan, yoheng gagi cuayo. Bagus untuk liburan. Seperti itu ya, saya coba ulangi. Kiune napciman, suhunya itu tinggi, tetapi biga oji anaso, karena tidak, jian ya, jian itu artinya tidak ya Bun. Tidak turun hujan ya, maka yoheng gagi cuayo. Bagus untuk liburan. Seperti itu ya Bun untuk penjelasan dari percakapannya. Silakan coba diisi untuk kosakatanya dulu ya. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah. Sini ada pertanyaan. Kak Yunda minta tolong dibaca pertanyaannya. Poin nomor 1. 두 사람은 지금 모아서 보고 있어요. Oke, ini ya diartikan dulu ini apa? Dusaram. Dua orang. Ya, dua orang tersebut. Jigem apa jigem? Sekarang Muosel bogo isoyo. Gois apa gois? gois. Kata bahasa gois artinya Sedang sedang, betul. Boda apa boda? melihat. Muot kalimatannya artinya Apa? iya, betul. Jadi kedua orang tersebut sekarang sedang melihat apa? Lagi nonton apa sih tadi orang itu? bakal 보세요. Sedang melihat salju turun. Tadi kan salju turun. Ya di luar, betul. Tapi bukan bakal bose ya. Jadi subjeknya itu lebih ke nunel ya. Jadi nun onen gosel bogo iso ini ya, sedang melihat turun salju atau salju turun seperti itu. Silakan coba diisi dulu ya jawabannya. Sambil nomor 2, Kak Yunda dibantu baca lagi. Silakan Kak Yunda. 바루시에 고향은 날씨가 어때요? Oke, berarti dari sini nih, goyang artinya apa goyang? Kampung. Gimana Kak Yunda? Kampung halaman. Oi diartikan Kampung halaman. ya. Kampung halamannya barushi artinya apa Mas? Mas baru. Mas baru. Nalshiga otoseo. Nalshi itu artinya cuaca. Cuacanya oteo artinya apa? Gimana? Bagaimana? Jadi kampung halamannya Mas baru. Cuacanya seperti apa atau cuacanya bagaimana? Seperti itu. Oke ya. Cuacanya gimana tadi di kampung Mas Baru? Mas Baru itu sepanjang tahun panas ya. Jadi dia tuh sepanjang tahun panas sama kayak Indonesia lah. Jadi ilnyo nene dowoyo artinya adalah sepanjang tahun panas. Silakan coba diisi dulu Yorobun untuk jawabannya. Baik, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah di halaman 19 ya di buku Anda. Ada owi atau kosakata yang pertama mengenai nalshi. Anda isi ya, diisi ya yang atas. Nalshi itu artinya cuaca ya Robun. Jadi ini kalimat tentang nalshi, macam-macam kosakata tentang nalshi, artinya cuaca. Yang pertama adalah giun. Giun itu artinya temperatur atau suhu ya Robun. Ya, giun ini artinya adalah suhu.
Seperti itu. Kemudian untuk suhu macam-macam. Ada yang suhunya di atas 0 derajat, namanya adalah Yongsang. Apa namanya? Yongsang. Artinya suhu di atas 0 derajat. Itu namanya Yongsang. Kalau suhunya di bawah 0 derajat atau minus, Korea itu kalau lagi musim dingin minus ya Robun suhunya. Kadang minus 5, tapi nggak ekstrim sih, nggak terlalu ekstrim banget. Cuman mungkin bagi orang Indonesia yang awal-awal pasti kaget. Ya, namanya adalah Yonga. Ya, Yonga ini maknanya adalah dia suhunya di bawah 0 derajat atau minus tadi. Kayak gitu ya. Kemudian ada lagi Sebdo, artinya adalah kelembapan. Ya, jadi kalau habis hujan, kalau musim hujan itu kan kelembapannya tinggi. Seperti itu. Kemudian ada lagi Cui Gogiun. Ini ya. Kalau yang tengahnya go ini, Cui Gogiun itu artinya adalah suhu tertinggi. Kalau tadi di percakapan namanya adalah Cui Jogiun. Artinya adalah suhu terendah. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya hanya di go dan jo ini. Kalau Cui Gogiun artinya suhu tertinggi. Kalau Cui Jogiun artinya adalah suhu terendah. Seperti itu ya Rebun ya. Kemudian Giuni Nopta. Giun itu kan tadi suhu. Kemudian Nopta artinya adalah tinggi. Ingat-ingat ya. Jadi Giun suhu, Nopta itu tinggi. Nah, kalau nanti menemukan kalimat bunyinya Giuni Nopoyo atau Nobasoyo menjadi tinggi dan lain sebagainya. Artinya adalah suhunya tinggi. Kemudian Giuni Nata, kalau nat itu rendah ya Rebun. Kalau di suhu nat itu diartikan rendah seperti itu. Oke ya, sambil diisi untuk kosakatanya yang atas. Kemudian lanjut ke bawah, Giuni Olagada. Ini ya, Giun berarti suhunya, Olaga pergi naik, atau di sini diartikan suhunya meningkat atau naik, sama aja ya. Olagada itu kan artinya pergi naik kalau di pergerakan ya, perpindahan ya. Kalau di kata-kata idong atau perpindahan, olagada artinya pergi naik ya, ya gitu ya. Kemudian ada lagi uni neryoga, artinya suhunya itu nerio. Nerio itu kan turun. Seperti itu. Jadi suhunya turun. Kemudian ada lagi sebhada, ini lembab ya. Kemudian lawan katanya ya ini gonco ada, artinya kering. Kayak gitu ya. Oke, silakan coba diisi dulu untuk kosakatanya. Oke, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah. Nah, di sini ada tugas teman-teman ya. Silakan coba Anda tarik garis mengikuti gambar dengan kosakata berikut. Kemudian Anda artikan tiap kosakatanya. Saya beri waktu 3 menit mulai dari sekarang ya, Robun. Baik, jika sudah diisi, saya minta tolong Kak Wiwin untuk dibantu jawab. Nomor 1 ini gambar apa, Kak Wiwin? Yang dilingkari yang ini ya. Berarti apa ini? Suhu Suhu terendah. terendah? Wih, iya. Rendah atau tertinggi? Ini tertinggi Suhu ya. tertinggi. Iya, ini 29 derajat berarti yang tertinggi, teman-teman. Ini 25, ini 26, berarti ini 29 tertinggi. Suhu tertinggi bahasa Koreanya apa? Kalimatnya adalah Cui Gogi. Iya, betul. Cui adalah Cui Gogiun. Ini ya. Cui Gogiun ini ya, artinya adalah suhu tertinggi, betul. Kemudian yang nomor 2 ini 30%, terus ada gambar hujan itu air. Artinya apa? Artinya adalah lembab. Lembab, betul. Bahasa Koreanya apa lembab? Sebdo. Iya, sebdo artinya lembab ya, Robun. Bener ya. Nomor 3 ini yang dilingkari sebelah kiri berarti apa? Suhu terendah. Terendah. Bahasa Koreanya apa? Cui Gogiun. Cui Gogiun. Cui Go? Cui Jogiun. Nah, ini ya yang tengah-tengahnya Jo bunyinya. Cui Jogiun. Kalau Jo itu dia terendah ya, Rob. Kalau yang Go itu tertinggi. Ya gitu ya. Kemudian nomor 4, Kak Wiwin ini gambar apa nih? Di bawah? Yongha di bawah 0 derajat. Iya, betul. Dia adalah Yonga, ya. Kalau Yongsang apa Yongsang? Di atas 0 derajat. Kebalik nggak sih? Yongsang. Kebalik nggak jawabannya? Di bawah 0 derajat Yonga. Halo? Iya, sebentar kita cek dulu. Ya. Terus nomor 5. Oh iya, benar ya. Yongsang yang di atas 0 derajat. Iya, benar. Oke, benar ya jawabannya. Terima kasih Kak Wiwin untuk jawabannya. Kita coba lanjutkan ke bawah di halaman 20 buku modul Anda. Silakan coba dibuka. Situ ada munbob atau tata bahasa yang pertama di bab 31, bunyinya adalah jiman. Tadi di percakapan sudah saya spill, jiman itu artinya tetapi, Ruben.
Gitu ya. Jadi jiman itu dari kata hajiman, artinya tetapi, Robun. Ya. Jadi kalau artinya tetapi ya berarti kalimatnya nanti berlawanan seperti itu. Nah, untuk kalimatnya seperti ini kita coba masuk. 슈르시 고향의 여름 날씨는 어때요? 날씨 cuaca 여름 musim panas. Diartikan nya ya. Jadi cuaca musim panasnya kampung halaman Mbak Suru. Oteo artinya bagaimana. Jadi nanyain sih, ya dia nanyain kalau cuaca musim panasnya di kampung halaman Mbak Suru itu gimana sih? Kayak gitu. Mbak Suru jawab, 30도까지 기온이 올라가지만. Jadi suhunya itu meningkat atau naik, 여러분. Naik sampai, masih ingat ya, ada buto, ada kaji. Di sini diartikan kaji itu sampai, 여러분. Sampai 30도 artinya 30 derajat. Jadi suhunya meningkat atau naik sampai 30 derajat. Hajiman, ini ada jiman ya. Tetapi gitu kan. Nah, berarti nanti Anda artikan dulu. Setelah ini diartikan, baru Anda artikan yang jiman. Seperti itu. Tetapi 습도가 낮아서 karena kelembapannya itu rendah, 많이 덥지 않아요. Ya, jadi sangat tidak panas. 덥다 itu artinya panas, ini. Kemudian mani itu banyak, di sini diartikan sangat ya. Sangat tidak panas seperti itu. Jadi nggak lembab mungkin ya di sana itu. Kemudian mungkin berangin ya. Suhunya tinggi tapi biasanya berangin ya, Robun. Kayak misalkan pas lagi kemarau di Indonesia kan biasanya berangin. Jadi hawanya tetap adem. Cuman kering. Ya gitu ya. Kemudian ada lagi yang kedua. Indika Shigoyangen, kampung halamannya Mbak Indika. Sourago biseteo, apakah biset hada artinya mirip. Ini nanti ada di contoh soal untuk apa namanya triot ya, Robun ya. Jadi biset hada itu maknanya adalah persamaan kata atau mirip seperti itu. Dia nanya ya, kampung halamannya Mbak Indika apakah mirip dengan kota Seoul seperti itu kalau kita artikan. Kemudian dijawab Anio tidak katanya. Seoul에는 사람이 많지만. Di kota Seoul orang-orangnya itu banyak. Jiman, tetapi 우리 고향에는 di kampung halaman saya 사람이 별로 없어. Orang-orangnya 별로 itu tidak begitu atau cenderung sama aja ya. Cenderung 없어. 없어 itu artinya tidak ada atau cenderung sepi seperti itu. Oke ya kalau kita translate. Silakan coba diartikan untuk perkataannya ya, Robun. Baik, jika sudah diisi untuk kosakatanya, kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman. Di halaman masih di berapa? 20 ya di buku Anda. Nah, ini udah ada kunci jawabannya, dia nggak bisa dihapus ya, teman-teman. Langsung aja kita coba bahas ya. Sini kalimatnya adalah dihubungkan. Jadi ada musim panas, kemudian nanti Anda tambahkan jiman. Artinya tetapi tadi ya. Nah, kita coba masuk ke kalimatnya. 한국은 di Korea 겨울에도 습해요. Apakah lembab pada musim gyeol, musim panas seperti itu? Atau kita translate lagi, di Korea apakah juga lembab pada saat musim panas? Musim gyeol itu apa? Musim dingin ya, sorry. Pada saat musim dingin. Kemudian dijawab, sesuai gambar ya. Dia bilang katanya 아니요, tidak. Ya. 여름에는 berarti gimana? 여름에는 hajiman ya ini ya, Robun. hajiman. Jadi dia mengatakan katanya pada saat musim panas itu lembab. Tetapi 겨울에는 pada saat musim dingin itu gonco. Ini ya gambarnya kering ya, Robun. Berarti haji anayo. Dia pakainya haji anayo artinya tidak lembab seperti itu. Jadi kalau misalkan musim dingin, ini kan gyeol ya. Musim dingin di Korea itu kan udaranya sejuk ya, dingin gitu loh. Cuman hawanya itu kering ya, Robun. Kayak contohnya teman-teman di ruangan ber-AC. Pasti kayak bibir itu pecah-pecah. Banyak orang Korea itu nyaranin kalau misalkan teman-teman ke sana pada saat musim dingin, itu harus pakai kayak Vaseline atau apa gitu untuk pelembab di bibir. Karena nanti bisa pecah-pecah kalau misalkan nggak pakai
apa namanya, nggak pakai pelembab seperti itu. Kenapa? Karena kering banget, Yorobun. Emang hawanya dingin, cuman kering gitu loh. Jadi bikin kayak gimana ya, nggak enak ya sebenarnya. Seperti itu. Makanya ini kalimatnya sep haji anayo, artinya tidak lembab. Ya, tapi kering, namanya gonco seperti itu. Kemudian ada lagi nomor 2, nat itu rendah, bam itu pada saat siang hari itu suhunya tinggi, tapi saat malam hari suhunya menurun. Ini gambarnya ya. Kalimatnya, Tuan Si goyang nalsinen, cuaca di kampung halamannya Mas Tuan, Oteo bagaimana katanya. Nah, tenen ya, berarti apa? Dop ciman ini ya. Pada saat siang hari, ya Robun, dop tak panas, tetapi jiman. Kemudian bamenen pada saat malam hari, ya, siwon heo menjadi sejuk. Kenapa? Karena suhunya turun. Seperti itu. Biasanya di musim panas, teman-teman ya. Seperti itu untuk jawabannya. Silakan sambil diisi. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman. Di sini ada Dewa I, percakapan kedua ya. Saya akan coba putarkan, mohon teman-teman disimak dulu untuk percakapannya. Tunggu ya. 대화 2. 어서 오세요. 신도림으로 가주세요. 네, 알겠습니다. 그런데 어디에서 오셨어요? 캄보디아에서 왔어요. 아, 캄보디아요? 저도 한번 여행을 가봤는데 정말 좋았어요. 공기도 맑고 시끄럽지 않고요. 네, 우리 고향은 서울보다 인구도 적고 조용해요. 그래서 처음 서울에 왔을 때는 사람이 너무 많아서 깜짝 놀랐어요. Oke, seperti itu ya untuk obrolannya. Jadi ini obrolan antara bapak taksi, ya taksi Gisa atau supir taksi, dengan Mas Kan. Nah, Mas Kan itu dari Kamboja ya. Jadi dia nanyain mengenai, kamu datang dari mana nih, dari Kamboja. Seperti itu. Kita coba bahas ya teman-teman. Pertama, taksi Gisa atau bapak supir taksi. Dia mengatakan katanya ososeo, artinya selamat datang. Karena kan tadi terdengar suara pintu yang ditutup ya. Terus si Kan masuk, terus baru disambut dengan ucapan ososeo. Selamat datang, seperti itu. Kemudian Mas Kan menjawab, Shindorimero ga juseo. Juseo itu artinya tolong, ya, tolong pergi, ero diartikan ke. Bisa diartikan dengan, nah, tapi bisa juga diartikan ke. Jadi dengan atau ke. Ya, tolong pergi ke Sindorim. Sindorim ini nama kota di Korea ya. Kemudian Bapak taksi menjawab katanya, "Ne algesmida ya, saya mengerti," katanya. Geronde ngomong-ngomong, geronde itu artinya dua, bisa ngomong-ngomong atau tetapi. Kalau digunakan ngomong-ngomong berarti untuk membuka pembicaraan yang baru. Seperti itu ya. Ngomong-ngomong, odieso osyosoyo, Anda datang dari mana ini ya. Osyos artinya telah datang ya rupanya ini. Anda telah datang dari mana? Kayak gitu. Kemudian Mas Kan menjawab, Kamboja eso wasoyo. Saya telah datang dari Kamboja. Nah, jadi saya datang tuh dari Kamboja, seperti itu. Kemudian Bapak taksi mengatakan katanya, Kamboja yo. Kamboja ya katanya. Jodo, Jo itu saya, Do itu juga. Nah, jadi saya juga Hanbon yo hengel gabuas nende. Kata-kata gabuas ini diartikan pernah ya, Robun. Ya, jadi saya juga pernah hanbon satu kali. Masih ingat ya, satuan bon? Satuan kali, bunyinya bon. Saya juga pernah han satu bon kali. Jadi satu kali yo hengel, pergi berwisata ke sono. Seperti itu nende. Sini nende diartikan koma ya untuk membuka pembicaraan berikutnya. Koma, jongmal coasoyo, sangat bagus katanya. Jongmal itu artinya sangat. Jadi sangat bagus. Kemudian gonggido malgo, udaranya juga jernih dan sikrop cian goyo, seperti itu ya. Sikrop tak artinya berisik, cian artinya tidak. Berarti kalau kita artikan gimana? Udaranya juga bersih dan tidak berisik.
berisik. Seperti itu ya Robun untuk artinya. Kemudian dilanjutkan ke bawah di sini ada Mas kan menjawab ya, mempertegas bahwasanya, 네, ya, 우리 고향은 di kampung halaman saya 서울보다 인구도 적고 조용해요. Daripada kota Seoul, penduduknya itu lebih jokta, artinya adalah sedikit. Ya, jadi jokta itu artinya sedikit. Dan Juyongheo maknanya adalah sepi, Robun. Seperti itu ya. Uri goyangan di kampung halaman saya daripada kota Seoul itu penduduknya juga lebih sedikit. Ya, dan sepi. Juyongheo artinya sepi, Robun. 그래서 jadi 좀 서울에 왔을 때, ini ada alte nih, Anda lingkari ya, artinya adalah ketika ya Robun. Jadi ketika pertama kali saya datang, was dari kata oda. Nah, jadi menunjukkan bahwa kalimatnya lampau, artinya datang ya Robun. Datang ke kota Seoul, saya ulangi ya. 그래서 좀 서울에 왔을 때. Jadi ketika pertama kali saya datang ke kota Seoul, 사람이 너무 많아서 karena, ini ada aso ya, karena orang-orangnya itu sangat banyak, 깜짝 놀랐어요. 깜짝 놀랐어요 itu satu kalimat yang diartikan menjadi kaget. Ya, 깜짝 놀랐어요 artinya adalah menjadi kaget. Seperti itu untuk penjelasannya. Silakan coba diisi dulu untuk kosakata per kalimatnya. Baik, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Nah, ini ada kalimatannya. Mohon ditunggu. Oke, Mas Rian silakan dibantu baca untuk kalimatannya ya. Kanen 어디에서 왔어요? Artinya apa? Mas kan datang dari mana? Iya, betul. Mas kan datang dari mana? Dari mana dia ya? Kambodia에서 왔어요. Betul. Jungnabon adalah Kambodia. Langsung Kamboja saja boleh atau tadi Mas Rian lengkap banget ya. Jadi Kambodia eso wasoyo. Ada di paling atas teman-teman tadi ya untuk jawabannya. Kemudian yang nomor 2, silakan. Mas Rian masih. Kane goyange Goyangan. oteo. Goyangan oteo. Oke, berarti apa? Kampung. Kampung halamannya Mas kan bagaimana? Iya, betul. Ya, ini euy diartikan nya sebagai kata ganti kepemilikan. Kampung halamannya Mas kan, oteo bagaimana? Seperti itu ya, Robun. Gimana tadi kampung halamannya? Katanya, Seoul boda ingudo jok jogo juyongheo. Seoul보다 인구가 적고 조용해요. Artinya apa? Penduduknya itu, ya Robun, lebih sedikit daripada kota Seoul dan sepi. Ya, jadi 조용해요 itu artinya sepi. Seperti itu. Silakan coba diisi dulu ya untuk jawabannya. Baik, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah di halaman 22 teman-teman. Di situ ada kosakata yang kedua, yakni doshiwa teksong. Dosi itu artinya adalah kota, ya. Dosie teksong. Teksong itu maknanya ciri khas teman-teman. Ciri khasnya daripada perkotaan. Seperti itu ya kalau kita artikan dari ciri khasnya perkotaan. Nah, di kota tuh biasanya apa sih ciri khasnya? Pertama rame ya teman-teman. Kota itu kan biasanya rame karena banyak orang-orang yang datang ke situ, kemudian biasanya bising dan lain sebagainya. Yang pertama kalimatnya adalah ingguga manda. Ingu artinya adalah penduduk. Ya, jadi ingu itu artinya penduduk. Kemudian manda artinya adalah banyak. Jadi penduduknya itu banyak ya Robun. Itu ciri khas perkotaan. Kemudian ada lagi inguga jokta. Kalau tadi perkotaan penduduknya banyak, kalau pedesaan ya itu biasanya penduduknya sedikit. Kayak gitu ya. Inguga jokta. Jokta tuh maknanya adalah sedikit sini. Kemudian bokcap pada artinya adalah ramai atau ruwet. Ini biasanya lebih ke transportasi, ke jalanan umum. Pokoknya kalau jalanan bokcap pada ya, 길거리에서는 복잡하고 있어요. Jadi jalanannya sedang macet seperti itu. Ini namanya 복잡하다, sedang macet, ramai atau ruwet. Kemudian hanjokada artinya adalah sepi atau tidak
tidak ramai. Kemudian Gyotongi Pyeonri ada kalau di kota biasanya Gyotong transportasinya itu Pyeonri nyaman. Ya, jadi kalau di kota transportasinya itu nyaman ya Robun. Kemudian ada lagi Gyotongi Bulpyeon Hada transportasinya tidak nyaman. Ini biasanya di desa. Jadi desa itu akses untuk transportasinya agak sulit biasanya Robun. Kemudian Shikropna, Shikrop itu artinya ramai atau berisik ya. Kemudian Juyong ada artinya adalah sepi atau tidak bising. Jadi lebih ketenang ya, Robun. Yang gitu ya. Kemudian ada lagi Gonggiga Malta. Ini Gonggi itu udaranya, Malta ini diartikan bersih atau segar. Jadi udaranya itu bersih atau segar. Ada lagi Yomyong ada artinya terkenal. Kemudian Chinjol ada artinya ramah atau baik. Seperti itu ya. Kemudian kita coba bahas yang bawah. Sini ada contoh. Cultwigen Shiganenen pada waktu Cultwigen berangkat dan pulang kerja. Saya ulangi ya. Cultwigen Shiganenen pada waktu berangkat dan pulang kerja. Hangsang Gyotongi Bokcha pada transportasinya selalu Bokcap heo artinya adalah macet atau rame seperti itu. Ya memang saya akui ya bahwasanya dulu waktu di Cikarang aja saat berangkat dan pulang kerja itu jalanan tuh dijamin macet teman-teman. Pokoknya kita duluan pengen segera pulang seperti itu. Padahal ya sama aja, nanti nunggu-nunggu ntar juga endingnya ya. Kan kalau pulang buru-buru juga orang kena macet ya sama aja. Jadi lebih lama seperti itu. Kemudian 지금 살고 있는 집은 ya, rumah yang sekarang, yang sedang, sorry ya ini ada gois atau bahasa artinya sedang. Jadi rumah yang sedang ditinggali sekarang 지하철역에서 가까워서 karena dekat 여러분 dari stasiun kereta bawah tanah Gyotongi Pyeonri transportasinya itu menjadi nyaman. Nah, seperti itu ya. Kita coba artikan dari sini. Rumah yang ini diartikan yang. Jadi rumah yang sedang ini gois artinya sedang. Yang sedang ditinggali sekarang transportasinya itu nyaman. Ini ya, Gyotongi transportasinya Pyeonri nyaman karena dekat dari stasiun kereta bawah tanah. Seperti itu ya untuk artinya. Silakan coba diisi dulu kosakata per kalimat. Oke, jika sudah diisi kita coba lanjutin ke bawah ya. Di halaman 22 masih teman-teman ini ada banyak gambar berikut dengan kosakatanya di bawah. Silakan coba Anda isi mengikuti daripada kosakata dan gambarnya. Kemudian Anda artiin ya, jadi jangan cuma diisi aja tapi harus diberi artinya juga. Waktunya 4 menit mulai dari sekarang ya Robun. Oke, waktunya sudah selesai. Rena silakan dibantu jawab. Nomor 1 gambar apa Re? Nomor 1 itu banyak penduduk. Bahasa Itu Koreanya. Ingugamanda. Terus? Yang kedua itu padat. Ramai itu bahasa Koreanya Bokjaphada. Betul, terus? Yang ketiganya itu transportasi nyaman itu Gyotongi Pyeonri Hada. Ya, terus? Yang keempat itu ramai Shikeropta. Terus? Yang kelima itu sedikit penduduk Inguga Jokta. Terus? Yang keenam itu sunyi Hanjokhada. Iya, betul. Terus 7? Yang ketujuh itu transportasi tidak nyaman itu Gyotongi Bulpyeon Hada. Iya, Yang ke-8 itu ramah Chinjol Hada. Iya, betul. Jawabannya seperti itu ya. Terima kasih Rena untuk jawabannya. Yang lain silakan diisi ya. Oke, kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman untuk pembahasannya. Nah, di halaman 23 teman-teman coba buka ya. Di situ ada munbob atau tata bahasa yang kedua. Bunyinya adalah tentang boda. Boda ini kan kita sudah pernah bahas ya. Artinya adalah dibandingkan. Ya, daripada dibandingkan seperti itu. Contoh kalimatnya gimana, Sam? Kita coba masuk ke contoh kalimat. Monika 씨의 고향은 서울보다 고요.
kampung halamannya Mbak Monica apakah lebih besar? Nih ya, ini diartikan lebih ya, Rubun. Lebih besar daripada apa? Kota Seoul. Seperti itu. Ya, saya ulangi. Monica sie goyangan kampung halamannya Mbak Monica Seoul보다 커요. Apakah lebih besar daripada kota Seoul? Kayak gitu ya. Terus dijawab, 아니요, tidak. 서울보다 적어요. Berarti gimana? Lebih kecil ya daripada kota Seoul. Berarti Seoul lebih gede, teman-teman. Seperti itu. Kemudian 오늘 날씨가 참 춥네요. Cuaca hari ini sangat dingin ya. Jadi neo itu diartikan ya untuk menegaskan dengan lawan bicara ya, Rob. Kemudian ne, ojebuto ya. Ojeboda, sorry. Ojeboda gioni neriogasoyo. Jadi bilang katanya ya dibandingkan dengan kemarin, nah, hari ini itu suhunya menurun katanya. Atau dari sini juga boleh ya, suhunya menurun daripada kemarin. Sama aja ya, jadi boda itu diartikan daripada, untuk dibandingkan. Nah, ini contoh yang lebih jelasnya itu kayak ini. Samgetangi kimchi jjigae boda domashi soyo. Kimchi jjigae lebih enak daripada kimchi samgetang ini lebih do ya. Do itu artinya lebih. Kalau yang atas kan nggak ada do-nya, tapi tetap tadi disampaikan ada yang diartikan lebih seperti itu. Untuk kalimatnya biar kompleks ya, Rebun. Di samgetangi kimchi jjigae boda domashi soyo. Samgetang lebih enak boda daripada kimchi jjigae. Kayak gitu ya. Kemudian ada lagi Chima boda bajiga dopyeon heyo. Rok lebih nyaman daripada apa? Oh, sorry. Baji dari sini dulu berarti ya. Celana lebih nyaman daripada rok. Seperti itu. Kenapa kok dari sini? Dari sini karena ini subjeknya dari baji ya, makanya baji diartikan lebih dulu. Nah, gitu ya. Ini kan juga sama nih. Kalau subjeknya ini berarti ini diartikan lebih dulu. Baru nanti ke sini. Belakang, baru ke sini. Ininya terakhiran nanti. Yang nempel dengan boda ini terakhiran. Ya. Jadi diartikan terakhiran itu yang nempel dengan boda. Makanya kita artikan dari baji dulu. Celana lebih nyaman daripada rok. Seperti itu ya untuk artinya. Silakan coba diisi dulu ya, Robun. Baik, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah. Nah, di sini ada contoh untuk latihan soal ya. Jadi nanti tinggal ditambahkan saja akhirannya seperti apa. Seperti itu. Yang pertama kalimatnya adalah Tuan si goyangen, ya, kampung halamannya Mas Tuan, inguga manayo, apakah penduduknya itu banyak? Terus Mas Tuan jawab, ya, goyang kampung halamannya ternyata sedikit. Kemudian kota Seoul itu kan banyak. Berarti gimana? Anyo, tidak, ya. Seoul보다, berarti apa? Inguga, Jokoyo. Atau di sini langsung dijawab saja Jokoyo, ya, artinya apa? Daripada kota Seoul, kampung halaman saya itu lebih sedikit ya. Seoul보다 우리 고향은 Jogoyo. Kampung halaman saya lebih sedikit daripada kota Seoul. Seperti itu ya. Silakan jawab. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah 오늘은 hari ini 날씨가 어때요? Cuaca hari ini bagaimana, 여러분? Cuacanya yang pertama kemarin itu suhunya 22 derajat. Kemudian hari ini suhunya 15 derajat. Berarti gimana? Otomatis ada penurunan. Berarti kalimatnya gimana? 어제보다 시원해요. Berarti lebih dingin daripada kemarin. Seperti itu ya. Silakan coba diisi dulu untuk jawabannya. Baik, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah di halaman ini ada informasi daerah administratif Korea. Saya rasa ini tidak terlalu penting teman-teman ya. Jadi Anda bisa tahu sendiri di sana. Ada macam-macam. Biasanya yang dekat pulau itu lebih ke fishing. Seperti itu. Nah, ada di halaman 26 silakan dibuka. Di situ ada IPS topik Deki. Saya akan coba putarkan untuk audionya. Mau nanti teman-teman bisa disimak ya. Karena ini sudah
levelnya sudah agak naik ya. Jadi tidak seperti yang di buku 1 masih mudah-mudah. Kalau di buku 2 levelnya sudah agak sulit biasanya. Kayak gitu ya teman-teman. Mohon ditunggu dulu, saya akan coba siapkan audionya. 31과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 오늘 날씨는 어때요? 건조해요. 다시 들으십시오. 오늘 날씨는 어때요? 건조해요. Silakan dijawab, kemudian lanjut di nomor 2 ya. (2번) 후안 씨 고향은 서울하고 비슷해요? 아니요. 서울보다 인구가 적어서 훨씬 조용해요. 다시 들으십시오. 후안 씨 고향은 서울하고 비슷해요? 아니요. 서울보다 인구가 적어서 훨씬 조용해요. Silakan dijawab ya Robun. Lanjut nomor 3. (3번) 서울은 교통이 편리해서 버스나 지하철을 타면 어디든지 갈 수 있습니다. 다시 들으십시오. 서울은 교통이 편리해서 버스나 지하철을 타면 어디든지 갈 수 있습니다. Silakan dijawab nomor 3 ya Robun. Jika sudah dijawab, kita coba lanjutkan ke bawah nomor 4 sampai dengan nomor 5 ya. Perintahnya adalah cilmunel.co. Dengarkan pertanyaan berikut, kemudian jawablah dengan benar. Jadi Anda diminta dengerin audionya, pahami audionya nanyain apa, kayak gitu ya. Baru nanti coba teman-teman jawab pilihannya di 1 sampai dengan 4 ini. Oke, saya coba putarkan ya, mohon disimak. (4에서 5번) 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 오늘 최고 기온은 몇 도예요? 다시 들으십시오. 오늘 최고 기온은 몇 도예요? Lanjut nomor 5. 5번 모니카 씨 고향은 복잡해요? 다시 들으십시오. 모니카 씨 고향은 복잡해요? Oke, silakan coba dijawab dulu ya. Oke, kita coba bahas teman-teman. Nomor 1, Mas Rais, jawabannya apa? Tadi mana ya? Saya tuh itu yang nomor 2. Yang ini. Ini gambar apa Mas Rais? Gambarnya Apa kering gitu ya? kering. Bahasa Koreanya kering apa? Spraynya Gon.
Gonjoeo ya. Jadi jawabannya adalah benar 2, teman-teman. Kalimatnya nomor 1 itu Onda Nashino no Teo, cuaca hari ini bagaimana? Terus dijawab sama si perempuan, Gonjoeo, katanya kering. Maka jawabannya benar yang nomor 2. Kalau hujan terus apa? Lembab ya, berarti sepheo. Ada. Ya, ini sepheo artinya lembab. Kemudian nomor 3, apa ini? Ini kepanasan, berarti dopta ya. Artinya panas, Shorogun. Kemudian ada lagi yang nomor 4. Ini kedinginan, berarti chumneo. Ya, artinya dingin, seperti itu. Tadi yang gonco itu artinya kering, jawabannya 2. Oke ya, betul. Terima kasih Mas Rais. Selanjutnya Mas Jody. Halo Mas Jody. Halo Sam. Ya, Mas Jody nomor 2 dibantu jawab. Jawabannya yang mana? 3. 3. Ini apa, gambar apa? Sedikit Penduduknya penduduknya sepi. sepi. Berarti apa kalimat Koreanya? Adalah Inguga Jokta. Iya, betul. Inguga Jokta, penduduknya sedikit. Kita coba dengerin audionya ya. Nomor 2 itu mengatakan katanya, Tuan si goyangen Seourago biseteo. Kampung halamannya Mas Tuan apakah mirip dengan kota Seoul? Mas Tuan jawab, Anio, tidak. 서울보다 인구가 적어서 훨씬 유용해요. Di kampung halaman saya itu penduduknya lebih sedikit ya daripada kota Seoul dan cenderung sepi katanya. Maka jawabannya adalah yang nomor 3 tadi. Bener ya, Inguga Jokta, penduduknya sedikit. Kalau yang nomor 1 apa ini? Rame, macet, berarti adalah Bokjabhada ya. Nomor 2 ini berisik. Apa tuh berisik? Mikrosita, betul. Nomor 4 ramah adalah Cinjolhada. Ini ya, ini Cinjolhada artinya ramah. Lanjut nomor 3 ya. Nomor 3 saya minta tolong yang belum siapa? Mas Iqbal ya. Mas Iqbal, halo Mas Iqbal. Oke, Mas Iqbal, silakan nomor 3 jawabannya apa, Mas Iqbal? Nomor 4, Nomor 4. Nomor 4 ini apa? Gambar apa ini? Gyotongi Pyeonri Hae. Iya, betul. Pyeonri Hae. Artinya adalah transportasinya nyaman, betul. Kita coba bahas ya untuk nomor 3. Audionya tadi mengatakan katanya 서울은 교통이 편리해서 버스나 지하철을 타면 어디든지 갈 수 있어요. Karena transportasi di kota Seoul itu nyaman, jadi jika Anda mau naik kereta bawah tanah ataupun bus, itu bisa naik di mana saja katanya. Nah, kira-kira obrolan itu tuh mengenai apa? Tadi ya, jawabannya adalah betul yang nomor Sabon, nomor 4, mengenai transportasi yang nyaman. Jawabannya 4 ya, silakan coba dicontreng. Kalau yang nomor 1 apa ini? Gonggiga Malta. Ini apa? Sepi itu apa tadi ya? Agak lupa tadi. Anjokhada. Iya, Anjokhada artinya sepi. Nomor 3 adalah Inguga Manda ya. Jadi penduduknya. Kayak gitu ya, jawabannya 4 teman-teman, silakan dicontreng. Kemudian di poin nomor 4 saya minta tolong Mas Vicky. Halo Mas Vicky. Halo Sam. Oke, Mas Vicky, nomor 4 jawabannya apa? 2. Jawabannya 2, bantu baca Mas Vicky. Samsikdokaji ulagalgoyoyo. Artinya apa? Algoyeyo apa algoyeyo? Kata bahasa artinya akan ya. Akan. Olagada apa? Menaik ya atau meningkat ya. Akan meningkat. Kaji apa kaji? Sampai. Iya, akan meningkat sampai samshipdo artinya apa? 30 derajat. Iya, 30 derajat. Jadi akan meningkat sampai 30 derajat katanya. Itu yang nomor 2 ya, tapi nggak tahu kita jawabannya mana. Kita coba dengerin audionya untuk nomor 4.
오늘 최고기온은 몇 도예요? 오늘 hari ini 최고기온 suhu tertinggi ya. Suhu tertinggi hari ini 몇 도예요? Berapa derajat katanya. Nah, ini kan udah jelas nih, Anda ditanya 몇, itu kalimat tanya 몇 berarti kan menanyakan satuan ya. Nah, jawabannya berarti berupa angka ya, Robun. Nah, sini yang angka itu hanya nomor 2. Nah, kita coba lihat nomor 1 dulu. 오늘은 hari ini 덥고 습해요. Hari ini itu panas dan lembab. Ini nggak nyambung ya. Ditanya berapa derajat, tapi Anda jawabnya hari ini panas dan lembab. Kemudian nomor 3. 어제가 오늘보다 kemarin itu lebih apa? Lebih dingin daripada hari ini katanya. Ini juga nggak nyambung. Kemudian giuni 높지만 suhunya itu tinggi tetapi 바람이 많이 불어서 anginnya bertiup sangat kencang. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Bener ya, jawabannya 2, Mas. Jadi terima kasih. Mas siapa? Mas Vicky ya tadi ya. Oke, saya lanjutkan nomor 5, teman-teman. Untuk nomor 5, audionya mengatakan katanya Monica 씨 고향은 복잡해요. Kampung halamannya Mbak Monica apakah sering macet seperti itu ya, Robun? Kira-kira jawabannya yang mana nomor 5? 1, 2, 3 atau 4? Yang mana ya, Robun? 3, Sam. 3. Anio tidak, Seoul Goda Hanjokeo. Tidak, katanya lebih apa? Lebih sepi daripada kota Seoul. Ya, ini betul jawabannya 3. Kita coba lihat nomor 1 ya. Ne ya. Inguga Joko Juyongheo. Penduduknya itu sedikit dan sepi. Ini kurang tepat ya, karena kan dia nanyain mengenai kampung halamannya itu rame enggak kayak gitu. Dijawab iya, harusnya kan rame ya. Kalau dijawab iya berarti harusnya rame. Ini jawabannya iya tapi kalimatnya tidak rame, berarti kan salah. Seperti itu. Nomor 2 ne, Badaga Aju Yomyong. Ya, lautnya sangat terkenal katanya. Ini juga nggak nyambung. Nggak ada yang nanyain laut ya. Jawaban yang paling tepat itu 3 ya, Robun. Kalau nomor 4, Anio tidak, Pokcap Hajiman. Tidak, katanya rumit tetapi Gonggiga Malta. Ini juga nggak nyambung ya. Jawabannya Sambon ya, Robun. Betul berapa dari 5 soal? Rena betul semua. Yang lain Mas Rais, Mas Rian. Iqbal betul berapa Mas Iqbal? Mas Jody? Semua. Oke, Mas Jody, Kak Wiwin? 4, Sam. Semua. Oke, kalau semua kita coba lanjutkan ke bawah ya di EPS Topic Reading. Silakan coba Anda kerjakan dulu teman-teman. Waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Oke, jika sudah selesai dikerjakan, kita akan masuk ke pembahasan. Untuk nomor 1, kalimatnya adalah Uri goyangan. Ini kalimat bingkan ya, Robun, jadi tidak ada gambar ya. Uri goyangan kampung halaman saya, ilnyonene tetet hamnida. Sepanjang tahun dari sini ya. Susah banget di bloknya ini. Sepanjang tahun itu tatet hamnida, artinya hangat. Ya, jadi di kampung halaman saya sepanjang tahun itu hangat. Pyongyun giunen, ya ini artinya adalah suhu rata-ratanya ya, Robun. Botong biasanya isip odo ya 25 derajat, jongdo sekitar 25 derajat dan titik ro neryoganen nari obsoso nuni oji anaso. Kayak gitu. Dan suhu tidak pernah turun katanya. Ya, nuni itu saljunya, oji artinya ada jian itu tidak ya. Tidak pernah turun salju karena tidak ada hari yang ryoganen nerio turun nih ya. Kira-kira apa jawabannya? Ada nasi cuaca, yonga itu apa? Di atas 0 derajat ya. Ondo itu suhu, sepdo ini kelembapan. Kalau kayak gini kira-kira jawabannya apa ya, Robun? Jawabannya adalah yang 2, Sam. yonga ya, artinya adalah di atas 0 derajat. Iya, silakan diisi di atas 0 derajat di sini. Di atas apa di bawah ya yonga itu? Yongsang dan yonga.
Yongsang itu di Yongan. atas, di bawah ya? Iya. Yongsang itu di atas 0 derajat, Yonga itu di bawah 0 derajat. Jadi suhunya tidak pernah turun sampai di bawah 0 derajat. Jadi salju tidak pernah turun. Kayak gitu maksudnya. Kemudian selanjutnya, Gajang Giuni najelte ketika suhu yang paling rendah itu Myotdo Kaji Neryugal. Biasanya turun sampai berapa derajat katanya ya. Uri goyangnya di kampung halaman kita titik-titik Isipdo Jongdo. Nah, ini kan ditanya tuh, suhu terendah. Berarti gimana suhu terendah itu? Pakainya apa? Cuigo apa cuijo? Ada cuigo, ini ada cuijo. Berarti apa jawabannya? Cuijo. Ya, Jongdaben cuijo giun artinya suhu terendah ya, Robun. Ya gitu ya. Kalau Yongsang tadi di atas 0 derajat, Sebdo kelembapan, kalau ini suhu tertinggi. Kemudian poin nomor 3, Hangguken yorome biga mani wayo. Apakah di Korea itu pada saat musim panas hujan turun sangat deras? Biga mani waso, karena hujan turun sangat deras, titik-titik nobayo. Kira-kira yang tinggi itu apanya kalau musim hujan? Adalah tingkat kelembapannya. Ya, jawabannya adalah sebdo kelembapan. Silakan diisi Robun. Nasi cuaca Cuigogiun artinya adalah suhu tertinggi. Ini suhu terendah. Seperti itu ya. Kemudian untuk poin 4 dan 5, teman-teman di sini biasanya untuk soal panjang kayak gini, ini kan soal deskripsi teks ya. Anda dibaca dulu kalimat tanyanya, baru nanti Anda coba nyari lewat bacaan yang teksnya tadi. Jadi ini dibaca dulu, baru nanti bisa buat ngejawab. Jadi biar nggak 2 kali baca ya, Robun. Yang pertama, Igeren bacaan berikut Mose Dehe Gelimnika adalah ya obrolan tentang apa katanya. Jadi di atas itu tuh penjelasan tentang apa sih? Kayak gitu ya. Yang pertama tadi itu. Jadi obrolan tentang apa di atas itu. Kemudian Borakae Dehan Solmyongero Almaji Anen yang tidak benar. Usul Goris bisa pilihlah yang tidak benar mengenai informasi tentang Boracay. Jadi nanti teman-teman diminta untuk nyari yang tidak benar tentang Boracay itu apa. Kayak gitu ya. Kita coba cek dulu ke atas. C goyangan kampung halaman saya, Filipin Boracay Imnida adalah Boracay di Filipina. Nah, kemudian Boracay는 Jeju Doboda, jaken som ini ya. Berarti Pulau Boracay itu dibandingkan kota Jeju ya, atau Pulau Jeju itu lebih kecil ya, Robon. Kemudian Yeonpyeonggunul Giuni Isip Cildo Jongdo Raso Ilnyonene Tetamil. Sepanjang tahun itu panas dan suhunya itu ini ya, suhu tertingginya itu sekitar 27 derajat Celcius Geronde, tetapi pada mulai bulan 6 sampai dengan bulan 10 itu hujannya itu turun sangat deras, maka kelembapannya itu sangat tinggi. Walaupun begitu, Yohengel Gagosi Pemyon, jika Anda ingin pergi untuk berwisata, aduh ini susah banget ya di blognya ya. Shibiworeso Ore Ganen Gosi Chosun, sebaiknya Anda pergi pada bulan 11 sampai bulan 5. Pada saat ini, ya, Giunen Nopciman, suhunya itu tinggi tetapi Sebdoga Najaso karena kelembapannya itu rendah. Yohengagi Chosunida, jadi sangat bagus untuk liburan. Boracaynen, Pulau Boracay itu Pyeonggyung Chuigogi Uni Isipdo. Pyeonggyung itu maknanya suhu tertingginya ya. Suhu tertinggi rata-rata ini ya Robun sekitar 34 derajat dan suhu terendahnya itu adalah 20 derajat. Jadi sepanjang tahun badai gaso suyong Anda bisa pergi ke laut dan berenang katanya. Yang itu ya. Kemudian Boracay ini di Pulau Boracay Jakjiman kecil tetapi sangat indah, ya Bun. Kemudian Guangguang Geki Mani Omnida, banyak wisatawan ini. Mani itu banyak. Guangguang Gek itu wisatawan, banyak wisatawan yang datang ke sana. Kemudian Badaga lautnya, Aju Yumyong Hanika karena lautnya itu sangat terkenal.
Boracay Omyeon, jika Anda datang ke Pulau Boracay, Badae Kok Gabopshida. Bopsio itu ya. Harus ya, pastikan Anda berkunjung ke lautnya. Kira-kira obrolan di atas tentang apa sih? Yang pertama, ini gelinji ya. Jadi obrolan di atas itu tentang apa? Pilihan 1, goyang emsik, makanan kampung halaman. Tadi tidak menjelaskan tentang makanan ya. Jadi nomor 1 salah. Kemudian goyang nasi atau cuaca di kampung halaman. Ini benar ya, jawabannya 2. Kemudian nomor 4, juga gewik, rencana liburan. Gewik itu artinya rencana ya, Bu. Kemudian Yoheng Jongyom. Yoheng Jongyom itu apa ya? Ada yang ingat nggak Gyeonggyeong itu artinya apa ya? Saya agak lupa ini. Apa ya, Re atau Rian? Gyeonggyeong itu apa ya? Saya agak lupa ini, Robun. Nanti ya, kita coba cari. Kemudian yang nomor 2, Boracay Dean Solmyeongro Majianan. Pernyataan yang tidak benar tentang Boracay. Yang pertama, Jeju-do Boda Kemnida, lebih besar daripada Pulau Jeju. Ini nomor 1 salah ya. Harusnya lebih kecil. Tadi kan ada di atas tuh. Boracay itu pulau kecil, jadi dia lebih kecil daripada Pulau Jeju. Kalau di sini mengatakan katanya lebih besar dari Pulau Jeju. Jadi salah pilihan 1. Pilihan 2, Shipurenen Sepdoga Najas Menida. Pada bulan 11 ya, itu kelembapannya katanya rendah. Betul. Kenapa? Karena lagi musim panas. Kemudian Iworedo Suyong Halsu Ismenida. Betul, bisa, karena Anda bisa datanglah ke Pulau Boracay dari bulan 11 sampai bulan 5. Jadi bulan 1 itu termasuknya masih di kategori tadi ya, yang bisa berenang dan bagus untuk liburan. Kemudian nomor 7, Cirwaruga Parworenen Biga Mani Omnida. Pada bulan 7 dan 8 hujan itu turun sangat deras. Ya berarti kan di luar interval 11 ke 5. Jadi bulan 11 sampai bulan 5, di luar interval itu berarti sedang turun hujan banyak. Kayak gitu ya untuk jawabannya. Oke, saya rasa teman-teman nanti bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya untuk soal-soal ini, Anda harus mentranslate per kata ya, teman-teman. Ya itu ya, untuk bisa memahami dengan jelas itu harus ditranslate per kata. Oke, saya coba matikan untuk rekam layarnya dulu.